Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kalbi Musdalifa dengan NIM L0212310111. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Dampak Pencemaran Pestisida terhadap Keragaman Genetik Ikan Mujair Oreochromis mosambicus di daerah pertanian sekitar Danau Sidenreng. Daftar isinya itu yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis, metodologi penelitian, jadwal penelitian, hasil yang diharapkan, dan juga penutup. Nah, yang pertama latar belakang. Danau Sidenreng merupakan perairan penting yang mendukung aktivitas perikanan dan pertanian masyarakat sekitar. Penggunaan pestisida pada lahan pertanian di sekitar danau berpotensi masuk ke perairan dan menyebabkan pencemaran. Residu pestisida dapat menimbulkan stres fisiologis hingga kerusakan DNA pada ikan, termasuk ikan mujair Oreochromis mosambicus yang menjadi spesies penting di danau ini. Paparan kronis pestisida dikhawatirkan menurunkan keragaman genetik ikan mujair sehingga mengurangi kemampuan adaptasi populasi. Karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pencemaran pestisida terhadap variasi genetik ikan mujair di Danau Sidenreng. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu ada 4. Yang pertama, bagaimana tingkat pencemaran pestisida di perairan sekitar daerah pertanian yang bermuara ke Danau Sidenreng. Yang kedua, bagaimana tingkat keragaman genetik ikan mujair yang hidup di perairan tercemar dan tidak tercemar pestisida. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam keragaman genetik ikan mujair antara lokasi dengan kadar pestisida rendah dan tinggi. Nah, yang terakhir, bagaimana hubungan antara tingkat pencemaran pestisida dengan variasi genetik populasi ikan mujair di wilayah penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pencemaran pestisida terhadap tingkat keragaman genetik ikan mujair di daerah pertanian sekitar Danau Sidenreng sebagai dasar pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan. Adapun tujuan khususnya itu yang pertama mengukur kandungan pestisida pada perairan Danau Sidenreng, yang kedua menganalisis keragaman genetik ikan mujair pada tingkat pencemaran yang berbeda, yang ketiga membandingkan keragaman genetik antar lokasi, dan yang terakhir itu menilai hubungan konsentrasi pestisida. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis yang terdiri dari 1. Kontribusi pada ilmu genetika, populasi perairan, dan ekotoksikologi. Yang kedua, memperkaya pemahaman mekanisme adaptasi ikan terhadap pencemaran. Yang ketiga, referensi awal untuk model biomonitoring berbasis indikator genetik. Adapun manfaat yang kedua itu manfaat praktis yang terdiri dari yang pertama dasar untuk praktik pertanian ramah lingkungan, yang kedua mendukung kebijakan kualitas air dan konservasi ikan lokal, dan yang ketiga acuan industri atau budidaya dalam pemilihan lokasi yang aman bagi ikan mujair. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, teori pencemaran perairan. Pestisida masuk ke badan air melalui runoff infiltrasi atau deposisi atmosferik. Akumulasi dapat menyebabkan efek toksik bagi organisme akuatik. Yang kedua, teori toksikologi pestisida. Efek pestisida tergantung konsentrasi, durasi paparan, dan juga sensitivitas spesies. Dapat menyebabkan stres oksidatif, gangguan hormon, dan juga kerusakan DNA. Yang ketiga itu genetika populasi. Variasi genetik penting bagi adaptasi. Pencemaran dapat menurunkan heterozigositas dan juga ketahanan populasi. Yang keempat, bioindikator genetik. Marker genetik atau DNA, mitokondria, RAPD, dan
mikrosatelit digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh pencemaran terhadap organisme akuatik. Dan yang kelima, penelitian terdahulu. Tadi sebelumnya itu menunjukkan pestisida dapat menimbulkan genotoksisitas, kerusakan DNA, dan juga penurunan keragaman genetik pada ikan air tawar. Dan yang terakhir, kerangka konseptual pencemaran pestisida, stres fisiologis, kerusakan DNA, kemudian perubahan struktur genetik populasi, dan yang terakhir penurunan keragaman genetik. Ada yang selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis utama itu terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat keragaman genetik ikan mujair antara perairan yang tercemar pestisida dengan perairan yang tidak tercemar di daerah sekitar danau. Yang kedua itu hipotesis 0. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat keragaman genetik ikan mujair antara perairan yang tercemar pestisida dengan perairan yang tidak tercemar pestisida di daerah sekitar danau. Selanjutnya, metodologi penelitian itu lokasinya di Danau Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Waktunya itu sekitar bulan Maret sampai bulan Juni. Jenis penelitiannya deskriptif dan juga kuantitatif komparatif. Adapun sampel yang digunakan yaitu ikan mujair dan juga air dari lokasi tercemar dan tidak tercemar. Analisisnya terdiri dari GC atau spektrofotometer untuk pestisida. Yang kedua, morfometrik dan marker DNA untuk variasi genetik. Yang ketiga, PCA, DA, heterozigositas, dan jarak genetik. Dan yang terakhir, uji T atau ANOVA. Selanjutnya, jadwal penelitiannya itu pada penyusunan proposalnya itu sekitar bulan Maret, perizinannya bulan Maret, survei dan sampling dilakukan pada bulan April, analisis laboratorium dilakukan pada bulan Mei, pengolahan data dilakukan pada bulan Mei hingga bulan Juni, dan penyusunan laporannya dilakukan pada bulan Juni. Selanjutnya, adapun hasil yang diharapkan itu diperolehnya gambaran hubungan pencemaran pestisida dengan keragaman genetik ikan mujair. Selanjutnya, menjadi basis ilmiah untuk pengelolaan perairan Danau Sidenreng. Yang terakhir, menjadi data awal dalam konservasi genetik ikan air tawar. Yang terakhir, penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah mengenai dampak pencemaran pestisida terhadap keragaman genetik ikan mujair di Danau Sidenreng. Informasi yang diperoleh itu dapat menjadi dasar dalam upaya pengelolaan kualitas air, pengurangan penggunaan pestisida yang berlebihan, serta strategi konservasi sumber daya ikan lokal agar tetap berkelanjutan, agar keberlanjutan ekosistem perairan tetap terjaga. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.